Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita limpahan nikmatnya, yang telah memberikan kita hidayah serta taufiknya hingga pada malam hari ini, yang semoga malam ini adalah malam yang berbahagia, malam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, turunkan sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari ayat-ayat serta hadis-hadis serta syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini adalah sebuah nikmat yang begitu besar. Nikmat yang diharapkan seluruh makhluk, nikmat yang sebagian besar manusia ingin mendapatkannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja, dan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka ini adalah sebuah nikmat yang sepantasnya kita sebagai hamba Allah bersyukur dengan nikmat ini. Subhanallah, kita berada di sebuah tempat yang tempat tersebut adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjid Allah, dan sekarang kita berada di tempat ini. Mungkin sebagian kita berkata, walhamdulillah Ustaz, ana sehat, akhirnya bisa berjalan untuk menuju masjid. Ya, alhamdulillah Ustaz, saya punya kendaraan yang bisa berjalan, yang kendaraan tersebut sampai ke Masjid Bintang Sunnah. Walhamdulillah. Ustaz, saya punya sedikit harta sehingga saya bisa naik kendaraan online sehingga bisa masjid ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah salah satu daripada upaya-upaya kita untuk menuju masjid ini. Tapi intinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah serta taufiknya untuk dapat berjalan, untuk dapat mengeluarkan harta, untuk dapat menggerakkan kendaraan kita untuk ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mahal. Kita lihat di sana sebagian sahabat kita, mungkin teman-teman kita, mungkin karib kerabat kita, yang mereka mempunyai kekuatan ataupun tubuh yang sehat walafiat. Mereka punyai kendaraan yang bagus, kendaraan yang nyaman. Mereka punya harta yang cukup untuk naik kendaraan online. Akan tetapi Allah belum menggerakkan hati mereka untuk menuju
ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala yang di sana ada taman-taman surga. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'uha." Jikalau kalian mampir atau melewati majelis-majelis ilmu, maka singgahlah, maka masuklah ke dalam taman-taman surga tersebut. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dalam kehidupan kami di tengah padang pasir, ya, di tengah gersangnya kota Makkah dan Madinah, kami bisa mampir di taman-taman surga? Bukankah orang yang akan menikmati taman-taman surga adalah orang yang meninggal terlebih dahulu?" Maka Nabi SAW mengatakan, taman-taman surga adalah hilaqul dzikr, adalah tempat berzikir, tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah majelis yang mulia, teman-teman sekalian. Majelis yang dipenuhi oleh para malaikat. Walaupun sampai saat ini tidak ada satupun di antara kita di dalam majelis taklim ketemu dengan malaikat. Ada yang pernah ketemu? Nggak ada, ya kan? Tetapi Nabi SAW sabdakan, dan kita meyakini hal tersebut, bahwa saat ini tempat ini dihadiri dan diikuti oleh para malaikat yang siap mencatat. Yang ngantuk siapa? Dicatat. Belum mulai udah ngantuk, ya kan? Dicatat. Yang mendengarkan, yang mencatat, yang ikhlas, semua dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat. Dan ini adalah kemuliaan, ya. Kemuliaan majelis ini adalah majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Bahkan malaikat ini bersaf-saf sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menuntut ilmu di dalam majelis tersebut. Fulan bin fulan, lihat hambaku fulan bin fulan, disebut oleh Allah. Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Subhanallah. Bukankah ini sebuah nikmat yang begitu besar, yang sepantasnya kita bersyukur kepada Allah? Nikmat sekali. Oleh karena itu ada yang perlu kita perhatikan di dalam menuntut ilmu, yaitu adab-adab menuntut ilmu. Ya, insya Allah kita akan mulai dari sini. Ya, nanti kemudian muqaddimah sirah. Setelah itu insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sirah. Nah, bagian dari adab dalam menuntut ilmu adalah yang pertama, seseorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan yang tidak dihadiri dengan keikhlasan kepada Allah, maka amalan tersebut akan haba'an mansura, sia-sia, tidak akan dianggap sebagai sebuah amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan Allah Subhanahu wa taala hitung sebagai perbuatan dosa karena melakukan suatu ibadah dengan tujuan selain Allah. Kemudian kita ambil adab menuntut ilmu ini adalah adab yang sebagaimana dipraktekkan oleh Jibril alaihi salam, yang menyerupakan dirinya seperti manusia. Jadi nggak ada malaikat yang menyerupai hewan. Wah, saya ada lihat malaikat berupa kupu-kupu. Nggak benar itu. Salah, karena malaikat pasti menyerupai manusia. Dan malaikat Jibril biasa menyerupai seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Wajahnya tampan, bersih, dan harum semerbak. Jadi kalau mau kajian, jangan lupa mandi sore, kan mau kajian.
Ada yang belum mandi, jangan angkat tangan. Nanti aibnya ketahuan ya. Mandi dulu sebelum taklim, biasakan mandi bersih-bersih. Ya. Karena kenapa? Karena di sini dihadiri oleh para malaikat. Makanya ketika seseorang ingin pergi ke masjid, ketika dia habis makan duren atau habis makan jengkol atau semisalnya yang membuat bau mulut, apakah boleh diperbolehkan untuk pergi ke masjid? Tidak boleh, makruh, karena dia membawa bau-bau yang tidak sedap. Nah, ini khususnya bagi ya kita yang sholat berjamaah, hati-hati bersendawa, jar banjar, meriga. Nah, meriga itu ditutup, jangan buah. Kasihan yang di sampingnya, ya kan? Nah, ini perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Begitu juga dalam menuntut ilmu, ya. Menggunakan siwak, sikat gigi, menggunakan minyak wangi, ya. Maka ini adalah bentuk yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad, ya, kepada umatnya. Makanya di akhir hadis Jibril, Nabi SAW katakan, atakum yu'allimukum dinakum, ya. Jibril datang kepada kalian mengajarkan terkait agama kalian. Maka disampaikan, Umar ibn Khattab mengatakan bahwasanya Nabi ketika ada orang yang datang kepada Nabi dengan dalam keadaan baju yang putih bersih, ya, dalam keadaan tidak acak-acakan, ya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas dalam perjalanan atau sedang safar. Karena biasanya kalau orang dalam keadaan safar, dia terlihat apa? Terlihat kumuh, kucel, bau, dan lain sebagainya. Maka salah satu daripada adab dalam menuntut ilmu adalah kita bertoharoh, bersih, ya, kemudian memakai pakaian terbaik, kemudian siap untuk menuntut ilmu. Kemudian adab yang lainnya yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah, yaitu ketika Jibril alaihi salam fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, yaitu ketika dia menempelkan lututnya kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kalau dengar hadis ini kira-kira faedahnya apa sih? Berarti kalau orang nuntut ilmu itu harus apa? Harus bahantam lintuhut? Bukan. Jangan hanya hantam. Maksudnya saling membenturkan lutut, bukan. Akan tetapi dekat. Nah, ini dia. Ya, mari kita sama-sama mempraktekkan hal tersebut malam ini. Ustaz, PW Ustaz, kalau enggak sandaran, pinggang sakit, punggung encok, bukan neoremasil obatnya, akan tapi berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan punggungnya, Allah mudahkan pinggangnya untuk dekat-dekat. Baik, kita praktekkan sekarang. Ya, saya mengharapkan teman-teman untuk mendekat. Silahkan berdiri. Oh, khusus untuk ikhwan. Akhwat jangan ikut dekat-dekat ya. Akhwat di belakang aja. Baik. Biar kasih sela sedikit biar buat teman-teman yang menulis, yang mungkin membawa meja, agar memudahkan kita untuk belajar. Nah, begini teman-teman, sebentar aja kok insya Allah, ya, paling banter sampai Isya. Isya jam berapa sekarang? 19.30 ya? 19.35 sekarang. Ya, 30 menit sebentar. Tapi biasanya kajian sirah itu sampai Isya, ya, sampai lebih Isya ya. Biasanya bentarnya 2 jam 3 jam, atau sampai subuh. Siapa? Udah langsung pamit aja Ustaz, Ana besok kerja. Besok libur ya kan? Iya, weekend sekarang. Masya Allah. Baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita amalkan pada malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala, Allah turunkan rahmat, dan Allah subhanahu wa ta'ala catat sebagai sebuah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna al-'ilma. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Baik, malam ini kita akan belajar terkait dengan sirah nabawiyah. Sirah adalah perjalanan. Perjalanan yang berkaitan dengan hidup seseorang. Keadaannya, perkataannya, perilakunya, kehidupan di dalam keluarga, dan seluruh sisi kehidupan orang, ya, seseorang itu disebut dengan sirah. Sara yasiru, jalan. Jadi perjalanan hidupnya. Yang kita bahas adalah sirah an-nabawiyah. Sirahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sirahnya Messi yang baru mendapatkan piala dunia, ataupun Cristiano Ronaldo yang gagal dapat piala dunia, atau Elon siapa? Yang mau buat tandingan buat iPhone, ataupun yang lainnya dari kalangan orang-orang masyhur, viral di atas permukaan bumi ini. Atau juga kita nggak membahas tentang sirahnya Fajar. Ada yang tahu Fajar? Sekarang lagi ramai Fajar sebenarnya. Ada yang namanya Fajarnya nggak di sini? Kita membahas sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang pertama kali dibangkitkan, ini yang akan kita bahas sirahnya. Seseorang yang tidak akan satupun yang dapat masuk surga kecuali Nabi SAW yang pertama kali masuk ke dalamnya. Kita akan bercerita tentang seseorang yang tidak ada satupun dari para nabi ketika itu berani berbicara kepada Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita akan berkisah tentang seseorang yang dijadikan standar keselamatan manusia hanya mengikutinya. Kita akan berbicara tentang sirahnya seseorang yang dituliskan oleh Michael Hart dalam sebuah buku yang beliau tuliskan, 100 orang yang berpengaruh di atas permukaan bumi ini. Yang pertama adalah Nabi Muhammad. Padahal beliau adalah seorang al-Yahud, orang Yahudi. Yang kita ketahui bersama, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi mengetahui tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan yang agung, yang selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjalanan yang dijalani oleh Nabi, oleh seseorang yang memiliki contoh, uswah dari berbagai macam sisi. Ya, Nabi kita Muhammad adalah seorang ayah dari anak-anak. Nabi Muhammad adalah seorang suami dari istri-istrinya. Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin negara. Nabi kita adalah seorang pemimpin perang. Nabi Muhammad adalah seorang sahabat yang setia.
Nabi Muhammad adalah seorang yang pemberi nasihat dan pemberi jalan keluar yang baik. Nabi Muhammad adalah seorang tuan yang tidak menyebutkan kalimat kepada anak buahnya ataupun pembantunya. Nabi Muhammad yang tidak pernah membunuh satu orang pun. Nabi Muhammad adalah seseorang yang tidak pernah melakukan kezaliman kepada siapapun. Lisannya begitu santun, perawakannya begitu indah. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku adalah bagaikan sebuah labinah, sebuah batu bata. Batu bata yang begitu indah pada suatu bangunan. Bangunan tersebut sudah indah, akan tetapi kalau bangunan tersebut tidak ada bata tersebut, maka bangunan tersebut tidak akan indah di tampak mata. Itulah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah sebuah perjalanan, sirah, kisah yang sangat menakjubkan. Kisah yang seseorang mampu membelah bulan dengan tangan kirinya. Seorang manusia yang unta datang mengeluh karena tuannya berbuat jahat kepadanya. Seseorang yang batu memberi salam kepadanya. Inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasa. Setiap detik dari kehidupan yang kita pelajari, yang akan kita pelajari dari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pelajaran yang sangat menakjubkan bagi kita. Bahkan mungkin di tengah-tengah asyiknya kita membaca kisah Nabi, kisah para sahabat, kita bisa meneteskan air mata bagaimana perjuangan, bagaimana kokohnya mereka di atas Islam, sehingga pada hari ini kita menikmati yang dinamakan nikmatul Islam. Berkat siapa? Ya, berkat perjuangan seorang Nabi. Yang Nabi SAW pergi ke Taif, pulang dalam keadaan tangan kosong, bahkan kakinya berlumur darah. Inilah perjuangan. Inilah sirah yang sangat luar biasa. Setiap hari kita baca kisahnya, perjuangannya. Adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kata-kata yang kita coba ukir, yang coba kita bentuk untuk menyebutkan begitu luar biasanya sirah Nabi SAW, ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Oleh karena itu, bagi dia seorang mukmin yang benar-benar ingin mencintai Allah dan Rasulnya, maka tidak ada cara yang lebih tepat, yang lebih pas di dalam mendatangkan cinta seseorang kepada Rasulullah SAW kecuali mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya
kita akan bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Ya, kita akan bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Ini pondasinya. Nah, akan tetapi jumlah ataupun hadis-hadis yang sahih ini tidak terlalu banyak. Sehingga kalau kita saja mengambil hadis-hadis sahih, maka akan terjadi kekosongan antara satu step dengan step yang lain. Satu episode sama episode yang lain, maka akan terputus. Bisa dipahami teman-teman? Ya, ini kalau kita hanya mengambil hadis yang sahih saja. Sampai walaupun saya belum menemukan kitabnya Syekh Albani, Sirah As-Sahihah atau Sahihus Sirah, ya, karangan beliau itu hanya sekitar 200 halaman. Kalau dikumpulkan hanya hadis-hadis sahih saja, ya. Nah, oleh karena itu, ya, ini juga di antara para ulama menyebutkan bahwasanya mempelajari sirah tidak mengapa nanti mengambil hadis-hadis yang dhaif. Baik, wah, Ustaz Rustam mengambil hadis dhaif, manhajnya dipertanyakan. Sabar teman-teman. Hadis dhaif boleh diambil, tetapi bukan hadis dhaif jiddan. Baik, yang hadis tersebut menyelisihi dari hadis-hadis yang sahih, ya. Hadis-hadis tersebut juga tidak menimbulkan hukum yang baru dalam syariat. Jadi kalau kita bisa berikan syarat, ada 3 syarat. Syarat pertama, hadis dhaif yang digunakan di dalam sirah tidak boleh terlalu lemah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang ketiga, tidak menimbulkan hukum yang baru dalam syariat, ya. Karena sebagaimana orang-orang Nasrani, ya, yang mereka mengaku bahwasanya Nabi SAW bertemu dengan Buhaira, ya, masih ingat ketika Nabi SAW ikut safar, ya, berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam, ya, dikisahkan bertemu dengan Buhaira dan Buhaira mewanti-wanti Abu Thalib, ya. Kisah ini adalah kisah yang dhaifah, banyak catatan di antara para ulama terkait hal tersebut. Kemudian hadis-hadis yang dhaif ini juga, yang dhaifnya itu begitu lemah, ini juga berbahaya jika digunakan, ya. Salah satunya yang digunakan oleh orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah suatu kali ingin bunuh diri. Nah, ini dia, ya, pernah suatu kali ingin bunuh diri, sehingga karena tidak menerima hal tersebut, orang-orang Syiah menolak hadis-hadis dari Al-Imam Al-Bukhari, padahal hadis itu adalah hadis yang lemah. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya, ya, salah satunya perkataan Imam Ahmad, bahwasanya beliau mengatakan jikalau, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, ya, halal dan haram itu kriteria para ahlul hadis, ulama ahlul hadis ketat, ya, ketat dalam apakah ini dalilnya sahih atau dhaif. Mereka al-mutasyaddid, ya, kuat di dalam hal ini. Jadi nggak serampangan kalau dalam masalah hukum, bisa dipahami. Tapi ketika dalam masalah fadhail, wasirah, wal maghazi, ya, tarikh, ya, maka mereka menurunkan kriteria tersebut. Tapi dengan syarat-syarat yang tadi telah kita sebutkan. Para salaf terdahulu sangat memperhatikan tentang masalah, ya, tentang masalah mempelajari sirah, sebagaimana yang dikatakan oleh Zainul Abidin dalam riwayat ini, mengatakan Ali bin Al-Husain, anaknya Husain rahimahullah, kata beliau, kunna nu'allimu al-maghaziyan Nabi. Kami dulu belajar tentang peperangan Nabi SAW. Kama nu'allima surata minal Quran, ya. Sebagaimana kami mempelajari Al-Quran. Sebagaimana kita katakan kalau orang mempelajari Al-Quran, fokus kan.
fokus apa yang disampaikan, hadis ini seperti ayat ini seperti apa, hadis ini seperti apa, ya, sababun nuzulnya bagaimana, ya, maksudnya apa, dijelaskan tafsirnya. Seperti itulah kami juga belajar terkait dengan sirah. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan bahwasanya fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya. Ilmu sirah, ya, itu adalah ilmu yang didapat, ilmu dunia dan akhirat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, yang kita ingat bahwasanya presiden pertama kita pernah berpesan apa? Apa pesannya terhadap sejarah? Jas merah. Apa jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Makanya di Al-Quran itu juga banyak kisah-kisah, dan kita juga senang dikisah-kisahkan, kan? Bukan berita dongeng, ya, akan tetapi kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Imam Al-Baghdadi rahimahullah, ya, mempelajari sirah itu sama saja mempelajari hukum-hukum syariat, ya. Ibnu Jauzi belum mengatakan, menurut saya, kata beliau, belajar fikih dan hadis tidak cukup untuk melembutkan hati. Maka dengan mempelajari sirah, dan sirah nabawi adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita masuk kepada keistimewaan sirah Nabi Muhammad SAW. Apa istimewanya dari biografi kehidupan Messi misalkan, ataupun orang-orang terkenal lainnya? Apa keistimewaan sirah Nabi? Yang pertama adalah sirah Nabi dikisahkan dengan sanad yang otentik, keabsahannya dan keasliannya, ya. Laulal isnad laqalu ma syaa, laqalu man syaa ma syaa, ya. Kalau bukan disebabkan ada sanad, ya, sanad itu runtutan, Pak, dari fulan bin fulan, dari A, dari B, dari C, dari D, ya. Ini cuma ada di dalam Islam. Ya, ilmu ini ilmu rijal, ilmu terkait orang-orang, apakah orang ini dipercaya, apakah orang ini hafalannya kuat, apakah hafalannya lemah, apakah sering lupa, dan lain sebagainya, ya. Dan ini hanya di dalam Islam, ya. Dan ini tidak ada di agama yang lain, ya. Bahkan terkait dengan Nabi Musa, ya, kemudian terkait dengan Nabi Isa, mana sanadnya? Dipertanyakan sanadnya, ya. Tapi di dalam Islam sangat jelas, ya, keabsahan, otentik, ya, di mana tempatnya terjadi, siapa orangnya, siapa yang menyampaikan, semua jelas, ya. Kemudian yang kedua, sirah Nabi ini lengkap, ya. Sirah Nabi ini super lengkap. Biasanya kalau biografi mengisahkan tentang orangnya saja, ini semua dikisahkan tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana ucapan beliau, ya, bagaimana perbuatan beliau, bagaimana beliau menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, bagaimana beliau ketika menjadi seorang pemimpin perang, pemimpin negara, bagaimana sikap beliau terhadap orang yang bermaksiat, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang munafik, ya. Semuanya jelas dikisahkan secara lengkap, ya, hanya pada sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, keistimewaan daripada sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seluruh sisi kehidupan adalah sebagai teladan, dan dalam setiap step kehidupan beliau, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr, ya. Di dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-72, la'amruka innahum lafi saqaratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam mabuk kesesatan mereka. Allah Subhanahu wa taala
belum pernah bersumpah ya dengan umur seseorang kecuali umurnya Nabi Muhammad SAW pada kisah ini, yaitu ketika apa? Ketika malaikat Jibril dan beberapa malaikat yang lainnya menyerupakan dengan manusia yang super ganteng dan cakep ya, datang kepada Nabi Lut alaihi salam ya, untuk mengabarkan bahwasanya mereka agar pergi dari kota tersebut di pagi hari karena Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab kepada kaum Nabi Lut ya. Pada kisah tersebut di ayat yang ke-72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad. Maksudnya apa di dalam ayat ini? Ayat ini menjelaskan bahwasanya di dalam umur Rasulullah, di dalam kehidupan Rasulullah itu di sana ada uswatun hasanah. Semuanya lengkap, Pak. Semuanya lengkap sebagai bentuk uswah hasanah. Sebelum diangkat Nabi Muhammad sebagai nabi ya, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sampai meninggal Nabi Muhammad SAW, semua ada uswatun hasanah di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Hazm pun mengatakan bahwasanya sirah itu adalah mukjizat Nabi ya, karena tidaklah seseorang mempelajari serta mengamati maka dia akan menjadi orang yang membenarkan Nabi Muhammad SAW ya. Sudah banyak terbukti ya, orang-orang yang tersesat ya ketika membaca sirah Nabi Muhammad SAW maka menjadikan dia mendapatkan hidayah. Ini mukjizat ya. Sebagaimana saya pernah lihat di media sosial ada seseorang ibu-ibu ya, seorang ibu yang mungkin kisaran umurnya 50 sampai 60 tahun. Maka ditanya tentang agamanya, ditanya tentang Islam, kemudian ditanya tentang Muhammad. Maka tiba-tiba ibu ini langsung menangis. Baru disebut namanya Muhammad, tiba-tiba langsung dia menangis. Kata dia, aku tahu dengan Muhammad. Subhanallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada ibu tersebut. Ini mukjizat teman-teman ya. Jadi dari apa yang kita pelajari ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalani hidup beliau ya. Maka kata Ibnu Hazm, seandainya tidak ada mukjizat Nabi selain sirah Nabi, maka cukup membuat seseorang dan membenarkan bahwasanya Nabi adalah utusan Allah. Ali radhiyallahu an terkenal pemberani, ya nggak Pak? Berani Ali radhiyallahu an. Berani, saya lupa kisahnya, beliau pernah tanding 1 lawan 1 dan yang ditantang panglimanya langsung, dan panglimanya mati ketika adu tanding duel dengan Ali radhiyallahu. Terkenal pemberani. Tapi subhanallah, kita nggak tahu bahwa Nabi Muhammad lebih berani. Kata Ali radhiyallahu an, ketika perang Hunain itu benar-benar berkecamuk. Kita tahu perang Hunain hampir kalah, ya. Sampai disebutkan bahwasanya Nabi SAW terbunuh pada peperangan tersebut. Maka yang paling berani adalah Nabi. Maka tatkala dihujani beberapa panah, maka para sahabat melihat, wah ini kalah, mundur mereka. Kata Ali radhiyallahu an, kami itu kalau perang semakin besar berkecamuk, kami itu berlindung di belakang Nabi Muhammad SAW. Nabi itu berani, orang yang paling berani. Ya. Ketika panah itu terus, Nabi SAW tetap maju. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW adalah sosok yang tidak pernah mencela makanan. Dari akhlaknya kita tahu. Nggak pernah dalam riwayat Rasulullah mencela makanan. Kalau mau ya dimakan, kalau enggak ya tidak dimakan. Bahkan ketika satu kali Rasulullah pernah ditanya tentang makanan. Ketika Rasulullah makan bersama Khalid bin Walid, makan apa? Makan kadal padang pasir, bukan biawak. Timbul tiap pesirannya biawak. Rasulullah itu makan biawak ya, enggak. Kadal padang pasir. Ditanya oleh Khalid bin Walid, ya Rasulullah, apakah makanan ini haram?
Lihat jawaban Nabi SAW. Makanan ini tidak ada di kampungku, kata Nabi. Nabi menjawab dengan lembut, tidak menyebutkan sakit orang yang lain mendengar sakit hati, ya nggak? Kalau kita kan biasa, jangan nukar di situ, nah. Asin sih dia ngolah, cari aja kita warung yang lain, ya kan? Biasa kita begitu. Kita sering komentar, ya, ini enak ya. Nabi SAW, dan ini termasuk mukjizat Nabi ya. Nabi itu tidak pernah berkomentar terhadap makanan. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Makan, beliau makan. Tidak ya tidak. Baru aja tadi ulun anak berangkat sini kan, wah lapar. Pas ada nasi campur, makan. Karena mungkin lapar ya. Nyamannya makanan ini nah. Yang kemarin kada nyaman. Nah, itu hal yang kata saya susah juga ya untuk mengamalkan hal ini. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW ya mencontohkan, dan ini kita tidak dapatkan kecuali kapan? Kecuali kita belajar sirah ya. Sudah masuk Atisha? Belum? Baik. Lantas kenapa kita belajar sirah ya? Kenapa kita belajar sirah? Saya ambilkan dari kitab As-Sirah An-Nabawiyah ya. As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadir Al-Asliyah, yang insyaallah akan kita bahas. Nanti kita akan ramu dengan beberapa kitab-kitab yang lainnya ya, seperti Mulakhas Ibnu Hisham, kemudian apa yang dari kitab yang lainnya insyaallah. Begitu juga Sirah Ar-Rahiqul Maktum Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri ya, dan banyak kitab-kitab yang lainnya yang bisa kita ambil faedah ya, di dalam pembelajaran sirah ini. Banyak sekali teman-teman ya. Ya, salah satu yang menjadi standar mungkin yang kita punya adalah Ar-Rahiqul Maktum ya. Itu bisa dibaca. Bisa dibaca untuk menambah wawasan kita di dalam pembelajaran sirah. Baik, tujuan yang pertama adalah inna darisa li siratir rasul yaqifu ala tatbiqil amali li ahkamil islami allati tadammanatha al ayatul qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah asyarifah fi majalatil hayatil mukhtalifah. Bahwasanya orang yang mempelajari sirah nabawiyah ya, maka dia akan siap untuk mempraktekkan secara amal ya, dan hukum-hukum Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW ya, terdapat di dalam hadis An-Nabawiyah Asy-Syarifah di dalam setiap sisi kehidupan ya. Jadi memang benar-benar terdapat pelajaran yang bisa kita praktekkan secara amal ya di dalam hukum Islam yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak kita belajar sirah nggak akan bisa ya. Maka ini tujuan kita. Tujuan yang kedua adalah al-iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari ya sirah nabawiyah yaqtadi ma'rifati syama'ilihi wa ahwalihi fil majalatil mukhtalifah, yang sebagaimana Allah sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, memiliki ya contoh ya tauladan yang pantas untuk ditiru bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira. Jadi memang untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sirahnya terkait dengan syama'il ya, keseluruhan dari Rasulullah, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kitab yang bisa kita gunakan itu adalah Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, sudah ada syarahnya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, sudah mensyarahnya ya, syarah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalau ayat atau kitab itu menjelaskan terkait dengan keseluruhan Rasulullah, tapi bukan dalam bentuk sirah, tapi dalam bentuk hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dari tujuan mempelajari sirah an-nabawiyah adalah innal iqtida'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'ihi dalilun ala mahabbatil 'abdi rabbih
wa sayanalu al-'abdu mahabbatallahi lah. Wa fi hadha yaqulullah ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dengan seseorang mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan memudahkan baginya untuk menumbuhkan rasa cinta. Sebagaimana pepatah yang sering kita dengar, tak kenal maka ta'aruf. Iya. Tak kenal maka kita ta'aruf, kenal, belajar, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum, kata Allah, katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencinta Allah, maka ikuti aku, maka Allah akan mencintaimu. Maka bagaimana kita bisa mencintai ataupun mengikuti mencintai Allah ya serta Rasulnya tanpa kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yaqifu ad-darisu li siratihi ala dalail mu'jizatihi mimma yuqawi wa yazidul iman. Ya, dengan orang mempelajari sirah terkhusus terkait dengan mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memperkuat iman dan menambahkan iman. Kemudian dengan kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan di dalamnya wujangan-wujangan, ibrah, pelajaran-pelajaran serta hikmah ya, dan hikmah-hikmah ya yang terdapat di dalam setiap perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Salah satunya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada seseorang yang minta izin untuk berzina. Ya, ingat teman-teman, minta izin untuk berzina. Maka subhanallah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dapat mengatur ritme emosi sehingga beliau nggak emosi. Kebayang nggak? Ada orang datang-datang izin zina. Wah, maka para sahabat ketika itu pun marah dan murka, bahkan sampai ingin ya memukul bahkan membunuhnya. Ya, idzan li bidarbi unuqah. Ya, izinkan ya Rasulullah untuk kami memenggal lehernya. Ya. Maka Nabi SAW tidak mengizinkan. Tapi apa? Beliau bertanya, maukah engkau apabila adikmu atau ibumu atau tantemu atau kakak perempuanmu dizinahi? Maka otomatis dia mengatakan tidak. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat ya kepada seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Nah, coba bayangin Pak, di sini ada Arab Badui nggak? Ada ya. Samarinda Badui itu udah ada ya. Udah ya mungkin Allah taala alam. Anggaplah orang nggak tahu apa, baru belajar Islam. Ya, jadi dikisahkan di dalam sebuah riwayat, ya ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, ya, bahwasanya dia bertanya tentang kapan hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, sebagaimana jawaban kepada Jibril, mal mas'ulu anha bi'alami minasail, yang pertamanya yang ditanya nggak tahu, sama-sama tidak tahu. Kemudian kata Nabi SAW, kata beliau, kata orang Arab Badui ini, dia mengatakan bahwasanya aku tidak menyiapkan sholat yang banyak, aku tidak menyiapkan puasa yang banyak, ya. Akan tetapi yang aku siapkan untuk dapat masuk surga adalah cintaku kepada dirimu, ya. Cintaku kepada dirimu. Maka kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, bahwasanya kata beliau, sungguh apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menjawab hal tersebut, kata Nabi SAW, al-mar'u ma'an man ahab. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka hati-hati menanamkan cinta kepada seseorang. Jangan sampai cintanya kepada Cristiano Ronaldo, statusnya hebat Cristiano Ronaldo nih. Status WA-nya, isi Instagram-nya, isi media sosialnya, wah, isinya updatean video Fajar. Subhanallah. Hati-hati cinta yang salah ya. Karena orang yang cinta akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kata Anas bin Malik, aku mendengar hal itu dan kaum muslimin mendengar hal itu adalah seakan-akan itu nikmat kedua setelah Islam. Begitu bahagianya kami bahwa kami mencintai Nabi Muhammad SAW dan akan bersama Rasulullah SAW di surga kelak. Kemudian Anas bin Malik mengatakan,
sesungguhnya aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, dan mencintai Umar, dan walaupun aku tidak bisa mengamalkan sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Ya, ini yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Maka jadikanlah kecintaan kita kepada orang-orang saleh dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, tidaklah sempurna seseorang sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dirinya, lebih daripada kedua orang tuanya, lebih daripada anak-anaknya dan seluruh manusia. Bukankah begitu? Ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan pada awal kali bahwasanya aku mencintaimu ya Rasulullah, ya, kecuali diriku sendiri. Dan itu wajar ketika seseorang mencintai dirinya sendiri. Akan tetapi hal itu adalah kekeliruan. Selayaknya seseorang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada apapun, bahkan dirinya sendiri. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya orang Baduy yang bertanya tadi, ya, dengan yang kencing di masjid itu sama. Walaupun ini ada pendapat yang dhaif, ya. Ya, pendapat yang dhaif. Ya, jadi setelah habis dia tanya tersebut, dia langsung ke pojokan kencing. Ya, subhanallah. Kalau di Binsun gimana tuh? Wah, gulung sama karpetnya aja dilempar keluar. Ya, tapi jangan sampai lah. Nah, akan tetapi itu yang terjadi. Maka Nabi SAW mengatakan, sahabat udah geram melihat kelakuan ada Baduy ini. Makanya lihat bagaimana hasil dari hal tersebut. Ketika dia tahu dilarang oleh semua orang, tapi Nabi nggak melarang, Nabi SAW panggil dia, nasihatin dia, ini masjid, nggak boleh buang hajat di sini, jaga kebersihannya. Masya Allah, lihat Nabi SAW ketika melihat akhlaknya, maka dia berdoa, ya Allah rahmati saya dan Muhammad, jangan yang lain. Coba, paham nggak maksudnya Pak? Kalau akhlak kita begini, dakwah ini tersebar. Nggak ada orang bilang salafi itu pakai imitasi. Salafi pakai y. Oh, nggak ada masalah nama Pak ya. Benar-benar ini ya nggak? Orang ngelihat Ahlussunnah senyum, bukan ketika ngelihat orang nggak cingkrang tiba-tiba cingkrang. Ahlunar, Pak. Belum dakwah sudah begitu gitu. Bagaimana ini dakwah bisa tersebar kalau akhlak kita seperti ini, teman-teman? Maka lihat, maka orang yang ingin berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah wajib belajar sirah agar bagaimana kita menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Baik, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan sirah, ya, dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari hal ini dan istiqomah duduk di dalam majelis ini. Kalaupun kita berhalangan hadir, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita pahala sebagaimana kita hadir. Tetapi jadikan hal ini keistiqomahan agar Allah Subhanahu Wa Taala hitung. Ketika kita ada uzur, Allah hitung sebagai orang yang hadir dan mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana orang-orang yang hadir di dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.